Hai badminton lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Tim Thomas Cup Malaysia tergabung di grup D bersama Jepang, Inggris, dan Selandia Baru pada Thomas Cup 2022. Turnamen bergu bergengsi ini akan digelar di Impact Arena Bangkok, Thailand pada tanggal 8-15 Mei mendatang. Tim Thomas Cup Malaysia diperkuat oleh Aon Sia dan So Hwa Ying yang merupakan ranking ke-8 dunia. Ada Ong Yusin dan Theo Ei yang merupakan peringkat ke-11 dunia. Dan Gohsevino Isudin Ramzani yang merupakan ranking ke-13 dunia. Malaysia tengah berjuang keras jika ingin membawa pulang trofi Thomas Cup yang terakhir kali didapat pada tahun 1992. Ganda putra terbaik Malaysia Aon Sia mengatakan bahwa Malaysia tidak bisa lagi memasang target seadanya pada Thomas Cup 2022. Faktanya, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 bersama So Hwa Ying ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi tiga ganda putra Malaysia untuk mencapai performa terbaik pada waktu yang sama. Ya, saya setuju, kami kuat pada nomor ganda tahun ini. Secara keseluruhan, saya yakin kami punya tim yang bisa merebut gelar, kata Aon Sia dilansir dari bulatsport.com dari Newsstatin. Namun penting juga untuk dicatat bahwa Piala Thomas adalah turnamen bergu. Hal itu semua tergantung dari penampilan kami. Kami sebagai pasangan mungkin tidak dalam kondisi terbaik akhir-akhir ini, tetapi semua itu tidak masalah jika kami mencapai puncak di Bangkok. Ya tentunya baguslah untuk menjadi pemuncak grup, tetapi sekali lagi tidak masalah jika kami ingin memenangkan gelar, ujar Aon Sia. Ya, pekan lalu pelatih ganda putra Malaysia asal Indonesia Plandi Lempele membuat kejutan saat mengumumkan kepergiannya dari Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (PAB) setelah menjabat sebagai pelatih kepala ganda putra selama 2 tahun terakhir. Tentang mundurnya Plandi Lempele apakah akan mempengaruhi persiapan tim menjelang Thomas Cup 2022, Aon Sia tidak mempermasalahkannya. Pelatih akan datang dan pergi, dan kami tidak bisa memilihkannya terlalu lama. Kami belajar apa yang kami bisa dalam waktu kami bersama, dan kami melanjutkan, ucap Aon Sia. Malaysia kalah dari Indonesia pada perempat final Thomas Cup 2020 yang digelar di Aarhus, Denmark tahun lalu. Indonesia berada di grup A bersama Korea Selatan, Thailand, dan juga Singapura. Indonesia yang dipimpin oleh Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan sektor ganda yang kuat diperkirakan akan lolos ke perempat final. Di sisi lain, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri ternyata memiliki cerita pahit tentang Thomas Cup, yakni Coach Rizky Pehong membeberkannya. Berhasil merebut gelar juara England 2022 membuat banyak pihak menyoroti berbagai aksi Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri dari berbagai sisi. Kemenangan Bagai, panggilan dari Bagas Fikri memang di luar dugaan para penggemar badminton. Terlebih keduanya berasal dari pasangan non-unggulan All England 2022. Bukan hanya itu, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri juga baru pertama kali mengikuti All England 2022 dan keluar sebagai pemenang. Pasangan debutan tersebut ternyata berhasil mengalahkan para pemain top di sektor ganda putra, bahkan mengalahkan 3 saudara senegara sebelum keluar sebagai juara turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu. Ya, keberhasilan tersebut langsung dikabarkan Bagas pada mantan pelatih fisik Platnas yang telah keluar, yakni Coach Rizky Pehong. Bagas menghubungi Coach Rizky Pehong setelah menyabet juara All England 2022. Bagas WhatsApp, dia bilang nggak nyangka anak buah Pak Pehong no bangun bisa juara, ucap Coach Rizky Pehong dalam siaran langsung di Instagram bersama Coach Hafid Selasa 5 April 2022. Prestasi Bagas dan Fikri di All England membuat Coach Rizky Pehong membongkar cerita lama. Ya, di balik kemenangan tersebut rupanya Bagas dan Fikri memiliki cerita pahit yang berhubungan dengan gelaran Thomas Cup 2020. Jelang gelaran Thomas Cup dan Uber Cup 2020, nama Bagas dan Fikri tidak masuk dalam daftar pemain yang mengikuti seleksi Thomas Cup 2020. Seleksi Thomas Cup 2020 yang diselenggarakan untuk menentukan ganda putra keempat diikuti oleh Leo Daniel dan Pramudia serta Diego Permitan. Situasi tersebut membuat Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri sempat memikirkannya hingga menceritakannya pada Coach Rizky Pehong. Jadi saya bilang kayak gini pas seleksi Thomas Cup 2020 mereka nggak ikut tuh,
Jadi Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri curhatlah. Terus saya bilang, berarti Allah nggak ngizinin kamu, belum ada rezekinya. Tapi suatu saat kamu bakal jadi juara. Mereka ngetawain saya, ucap Coach Gebehong. Usai menjalani proses yang panjang dan berbagai turnamen, akhirnya Bagas dan Muhammad Sohibul Fikri mampu memberikan pembuktian dengan meraih gelar All England 2022. Siapa yang nyangka mereka jadi juara All England 2022? Gak ada yang nyangka kan? Gak ada kan? Tapi lihat, gak ada yang tidak bisa terjadi, semua bisa terjadi, apapun itu, ucap Coach Gebehong. Sebagai pelatih yang gak mendengarkan curhatan para atlet badminton saat di Platnas, Gebehong mempercayai proses yang dilalui Bagas dan Muhammad Sohibul Fikri akan mendapatkan hasil yang terbaik. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil ya, ucap Coach Gebehong. Jelang Thomas Cup 2022, nama Bagas dan Muhammad Sohibul Fikri digadang-gadang memiliki potensi besar untuk masuk dalam skuad Indonesia. Terlebih, Pramudia dan Yeremia telah terdaftar sebagai pemain di SEA Games 2021. Badminton Lovers, itulah beberapa informasi tentang BAM dan juga tentang Bagas Fikri. Gimana nih pendapat kalian semua? Apakah kalian setuju dengan pendapat Awansyah dan Sohwaye? Dan juga bagaimana tentang nasib Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana di Thomas Cup 2022 mendatang? Apakah Coach HIP akan mendaftarkan mereka di Thomas Cup atau justru mengikutkan mereka ke SEA Games? Sepertinya Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri tidak ada di SEA Games ya. Kemungkinan dia ikut ke Thomas Cup deh kayaknya. Tinggalkan ya jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya loh, beri dukungan serta masukan serta kritik dan saran terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian semua. Serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.